maka insya Allah hikmah ataupun pahala puasa yang telah dijanjikan oleh Allah maka akan dinikmati di yaumil akhirat. Paham? Jadi apabila tiga macam ini ada dilakukan di saat kita berpuasa, apa tiga macam? Menahan diri dari yang dapat membatalkan puasa, menahan diri dari berbicara yang tidak penting, dan menahan diri dari hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Insya Allah pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul akan dinikmati di yaumil akhirat. Dalam kitab An-Nawadir berbicara sedikit tentang fadilah ataupun kelebihan puasa. Ada disebut di dalam kitab An-Nawadir, ini sudah sering terdengar mungkin, tapi sebagai ulangan, sebagai ilmu yang dapat melekat di dalam hati. Sufyan Tsuri, seorang aulia Allah, beliau pernah bercerita. Cerita beliau di saat saya menetap di kota Mekah, saya bertemu dengan seorang lelaki yang adatnya setiap jam 12 siang ia selalu menuju ke Masjidil Haram untuk menunaikan salat. Selepas dia melakukan sholat awal, kemudian kembali ke rumah. Di saat dia pulang ke rumah selalu dia memberi senyuman untukku, kata Sufyan Tsuri. Tapi ini, baca. Tapi ini selalu dia tersenyum. Jadi karena dia tersenyum, timbullah rasa ulfah. Ulfah ini kasih sayang, rasa berkina-kina. Ingin tahu siapa pemuda itu. Jadi akhir daripada hikayat berkawanlah mereka, berteman. Setelah melakukan sholat zuhur, tawaf, kemudian sholat sunat, pulang bersama-sama. Kemudian dalam hikayah itu tersebut, pada suatu ketika si lelaki asli penduduk Makkah, sakit beliau. Dalam sakit beliau berwasiat kepada Sufyan Tsuri, ya Sufyan Tsuri, idza mutu, apabila saya mati, faghsilni, maka engkau sendirilah yang memandikan dagu. Bukan yang memandu, bahasa Jerman. Engkau yang harus memandikan saya. Kemudian engkau pula yang harus menjadi imam tatkala mensolatkan saya, dan engkau pula yang harus mengafani saya. Engkau pula yang harus menguburkan saya. Kemudian pula selepas itu engkaulah yang mentalkinkan saya. Selepas itu jangan kau pulang. Malam itu kau harus tinggal bersamaku satu malam saja. Itu wasiat. Jadi apabila saya mati, engkau yang memandikan, sholat sampai selesai, sampai malam itu jangan kau pulang. Temankan saya, temani saya di malam satu malam saja. Jadi pemahaman itu, ya, kata Sufyan Tsuri, setelah si lelaki itu meninggal, pemahaman itu saya tunaikan apa yang telah dia wasiatkan. Jadi saya yang memandikan, saya yang mengkafankan, saya semuanya. Kemudian saya mentertibkan menunggu. Selepas itu saya membaca Quran. Malamnya membaca Quran. Sedang membaca Quran tertidurlah saya. Dalam tidur itu sabitu qadihan. Saya mendengar satu teriakan. Teriakan daripada langit. Suara itu berkata, ya Sufyan, la hajata lahu ilaika. La hajata lahu ilaika. Wala alaika. Wala anas. 6 boleh. Wahai Sufyan, lelaki itu tidak butuh kepada kamu. Anak boleh kamu.
Selagi itu tidak Sama butuh kalau untuk engkau temani. anak minyaknya Kemudian dia itu tidak butuh untuk menempel engkau lah minyak saya malah. terpisah. Sama mat, Tapi ini pernah nya. Oh iya. diajarkan Em ini kan ini. Allah apabila nanti ada mereka di kantor kemarin. maka jawablah. Kemudian jawabannya kami. Jadi kata suara itu si lelaki itu tidak butuh kepada engkau kawani, tidak butuh engkau ajari, dan tidak butuh anasika berjinak-jinak kau. Jinaknya kemalangan. Jadi berjinak itu adalah tidur semalaman di pinggir kuburnya. Saya tidak tahu. Kemudian Sufyan Tsuri bertanya, bagaimana? Kenapa seperti demikian? Kelebihan apa yang dia buat ataupun amal apa yang dia buat sehingga si lelaki itu tidak butuh kawan. Di saat perlu kawan, lampuku kan diprotek dalam kubur kan satu kita seorang diri. Tentu saja perlu kawan. Kemudian gelap, perlu lampu untuk menerangi. Kemudian dalam kubur panas, perlu kipas untuk mendinginkan kita. Dalam kubur sempit, perlu harus ada alat untuk meluaskan kubur dan semacam. Intinya adalah kubur itu satu tempat yang memang tidak ada kesenangan bagi murid yang hana amal. Maka oleh Sufyan Tsuri bertanya, kelebihan apa ataupun amal apa yang dia buat sehingga di waktu dia butuh kawan tidak perlu kawan. Di waktu dia butuh untuk diajarkan, tidak perlu diajarkan. Di waktu butuh orang Ramadan, wabis siti Syawal, kelebihan yang dia beroleh itu dengan berkah dia ada melakukan puasa Ramadan. Selepas itu dia sambung dengan 6 hari sunat Syawal. Selalu, udah lama berbekalan dengan hal itu. Selalu puasa Ramadan, kemudian selepas itu pulang sunat Syawal 6 hari. Setiap hari istighfar, selalu udah lama berbekalan dengan amal itu. Maka kelebihan yang Allah berikan adalah waktu butuh kawan dalam kubur tak butuh karena ada Ramadan yang menemani. Kemudian waktu butuh kipas ceritanya ada Ramadan yang mendinginkan. Butuh air ada Ramadan yang memberikan. Jadi kelebihan yang dia dapat karena berkah puasa Ramadan dan disambung dengan 6 hari puasa. Maka dari kisah Sufyan Tsuri ini dapat kita simpulkan dengan apa yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali nanti. Kelebihan ini, kelebihan yang didapat oleh kawannya Sufyan Tsuri, dia dapat karena puasa yang dia lalui seperti yang kita jelaskan tadi. Puasa itu adalah menahan diri dari yang dapat membatalkan puasa, menahan diri daripada berbicara yang tidak ada faedah untuk puasa. Kemudian yang ketiga, menahan diri daripada hal-hal yang dapat menghilangkan pahala. Ya, maka berkenaan dengan ini oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, beliau ada menjelaskan dalam menjalani puasa ada 6 perkara yang mesti kita lakukan agar puasa kita terselamat daripada hilangnya pahala. Nah, jadi kata Imam Ghazali ada 6 perkara yang harus dijalani oleh orang yang melakukan puasa supaya puasa yang dia lalui mendapat pahala.
Perkara yang pertama, hanya baca kita juga. Anak dulu mau selama.